dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Yang kami hormati, Kepala SMA Sahabatku, Ustadz Ahmad Fan Rifai, beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati, segenap Ustadz Ustazah SMA Sahabatku, dan juga yang kami hormati pula, ayah bunda santri kelas 12 SMA Sahabatku yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ustazah Isna, selaku pembawa acara yang hari ini insya Allah akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada sambutan kepala sekolah, yang keempat ada pemaparan materi juga tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hasanain dari kelas 12 IPA Putra. Kepada Ananda Hasanain kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ananda Hasanain. Semoga bacaan Al-Quran yang tadi dapat keberkahan pada acara pagi hari ini. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMA Sahabatku yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilvan. Kepada yang terhormat Ustadz Ilvan, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada Bapak Ibu, Ayah Bunda yang kami hormati dan tak lupa kepada teman-teman Dewan Guru yang kami hormati juga. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan pertemuan melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tiada halangan apapun juga. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengenalkan kepada kita Islam dan insya Allah kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf saya berpindah tempat ya karena tadi ternyata di tempat saya low, ini berpindah ke akun yang satunya. Bapak Ibu yang kami hormati, wali murid kelas 12 SMA Sahabatku. Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Ilvan Rifai, yang mana pada tahun ajaran 2025-2026 ini, tahun ajaran ini adalah diberi amanah sebagai Kepala SMA Sahabatku. Bapak Ibu yang kami hormati, Ananda kelas 12 ini merupakan kelas akhir ya di SMA Sahabatku, yang mana SMA Sahabatku ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya itu senantiasa mengadakan bimbel bagi kelas 12 dalam rangka untuk memfasilitasi para santri kelas 12 untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya yaitu ke perguruan tinggi. Oleh karena itu pada tahun ini kami juga tetap memfasilitasi bimbingan belajar bagi kelas 12. Harapannya bimbingan belajar ini bisa berkolaborasi dengan pembelajaran anak-anak kesehariannya, yang mana setiap hari anak-anak belajar di sekolah, di asrama, dan ini mungkin kita membutuhkan waktu ekstra dan kita kerjasama dengan pihak luar, yang mana nanti harapannya lebih maksimal untuk melangkah ke jenjang perguruan tinggi. Nah, bimbel Bisaku ini dalam hal ini nanti akan mempresentasikan mengenai tentang rencana pelaksanaan bimbel. Tentunya di situ ada apa saja yang akan didapatkan, berapa biayanya dan lain sebagainya. Tetapi bimbel ini memang sifatnya adalah sukarela, artinya kami tidak mewajibkan, gitu. Tetapi tetap kami menghimbau, terutama bagi ayah bunda yang putra-putrinya itu memang ke depan memang ingin kuliah di tempat-tempat yang mungkin yang mungkin memiliki
seleksi yang ketat gitu ya, terutama perguruan tinggi dan beberapa perguruan tinggi negeri dan beberapa jurusan-jurusan yang mana peminatnya itu sangat banyak, sehingga di sini pasti akan ada semacam kompetisi gitu ya dengan siswa-siswa satu Indonesia gitu ya. Sehingga di sini kita perlu memberikan pengalaman kepada santri, memberikan latihan banyak kepada santri, sehingga nanti harapannya santri-santri ini bisa bersaing dengan santri-santri luar seperti itu. Nah, eh, termasuk bagi ayah bunda yang mungkin semenjak dulu-dulu sudah ibaratnya menginvestasikan kepada para putra-putrinya, mungkin bisa nanti mengikuti bimbel ini, dan harapannya semuanya bisa mengikuti karena kami bekerja sama dengan pihak luar, tentunya di situ mereka memiliki kuota-kuota gitu ya, yang mana mungkin semakin banyak kira-kira seperti itu nggih, semakin banyak yang ikut nanti nilai ekonomisnya akan didapatkan, kira-kira seperti itu. Nanti secara detailnya oleh panitia seperti itu. Namun bagi mungkin Bapak Ibu yang memiliki pandangan lain ya, mungkin non sewu misalkan kuliahnya di tempat yang lain yang mungkin seleksinya nggak ketat, ya monggo kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Atau mungkin kepada putra-putri yang eh, tahun depan mau mengabdi di pesantren sahabatku sebagai ustadz atau ustadzah, mungkin ada pandangan lain, monggo kami juga mempersilahkan. Artinya program ini kami tidak wajib gitu nggih. Kita tidak wajibkan, tapi tetap hanya menghimbau saja, kurang lebih seperti itu. Namun kami tetap berdoa kepada Allah, berharap mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu Ananda sekalian nanti dapat menggapai apa yang cita-citakan, dan apapun nanti profesinya tetap Al-Quran adalah referensi utamanya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas sambutan yang telah diberikan oleh Ustadz Ilham. Kemudian untuk meningkat acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Ustadz Ozi selaku Kakurikulum SMA Sahabatku. Kepada kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Sahabatku Ustadz Ahmad Ilfan Rifai, yang saya hormati para asatid, ustadz-ustadzah, pengajar, staf karyawan SMA Sahabatku, dan tak lupa pula wali santri kelas 12 SMA Sahabatku yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakhrur Rozi, saya bagian dari kurikulum SMA Sahabatku. Pada kali ini saya mewakili dari tim program bimbingan belajar Sahabatku atau biasa disingkat BISAKU, ingin mempresentasikan terkait sosialisasi studi lanjut program bimbel di kelas 12. Ayah Bunda, apakah terlihat? Terlihat nih? Sudah. Oke, baik. Sosialisasi studi lanjut BISAKU Sabtu 2 Agustus 2025, yang mana pada tahun ajaran ini dikoordinatori oleh Ustadzah Isna. Ustadzah Isna yang menjadi MC tadi. Nggih. Info lengkap di WA 0822 2017 1850. Ayah Bunda sekalian, sebelum menginjak ke yang lebih inti, izinkan saya membagi informasi terbaru terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru di jenjang perguruan tinggi untuk tahun ajaran kemarin, tahun 2025. Dan saya yakin para ayah bunda sekalian menginginkan harapan besar Ananda itu masuk ke perguruan tinggi favorit, terutama perguruan tinggi negeri, ya, seperti UGM, UNY, UPN, Undip, TB, dan seterusnya. Nah, ini sedikit saya informasikan terkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ajaran kemarin.
bahwa seleksi masuk PTN sekiranya ada 3 ya, Ayah Bunda. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN yang bersangkutan. Untuk sebentar Ayah Bunda, ini. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, kalau tahun kemarin ini berdasarkan nilai rapot dan atau nilai prestasi yang Ananda peroleh. Kemudian ada seleksi tes yang ini berdasarkan nilai dari UTBK dan juga seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian jalur 1 dan 2 ini dikoordinasi oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ya, atau BP3. Ini masih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, lewat yang namanya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB. Ini untuk yang jalur PTN. Kemudian ada juga yang jalur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN atau UIN ya. Yang pertama yaitu adalah SPAN PTKIN atau ini jalur prestasinya, yang mana ini menggunakan nilai rapot dan juga nilai prestasi. Dan juga ada UM-PTKIN yang seperti SNBT ya, atau UTBK. Ini jika Ayah Bunda menginginkan anandanya masuk ke PTKIN atau UIN ya. Kemudian terkait dengan SNBP untuk tahun ajaran kemarin ini adalah rata-rata nilai dari seluruh mata pelajaran yang Ananda ikuti. Mulai dari semester 1, semester 2, sampai semester 5. Sehingga nanti sekolah menginputkan nilai rapot dari Ananda sekalian, Ananda kelas 12. Kemudian yang kedua adalah penilaian prestasi yang bisa diambil meliputi 1 prestasi yaitu sertifikat tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Kemudian portofolio untuk Ananda yang memilih jurusan olahraga atau seni. Dan juga kalau memang prestasi portofolio tidak ada, itu diambil dari 2 nilai mata pelajaran sebagai pendukung prodi pilihan yang Ananda pilih. Nah, 2 komponen ini, komposisi presentasinya ditentukan oleh masing-masing PTN ya. Ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 yang kemungkinan besar akan ada revisi ya, karena kan pergantian pemerintah ya, atau menteri yang baru. Nah, untuk kuota SNBP sendiri SMA Sahabatku itu karena kita sudah mendapatkan akreditasi A, maka jatah untuk SMA Sahabatku ini adalah sebesar 40% dari total kelas 12. Nah, tetapi karena SMA Sahabatku sudah menggunakan e-rapot, maka ada kuota tambahan 5%. Sehingga total untuk santri siswa kelas 12 yang dapat mengikuti SNBP jumlahnya adalah 45% dari seluruh total kelas 12. Nah, untuk tahun ajaran ini sekitar kelas 12 sekitar 63 ya, atau 65. Jadi untuk kuota tahun ajaran ini nanti di tahun depan 2026 sekitar 26, 27, 28 santri ya yang dapat mengikuti SNBP. Nah, Ayah Bunda, ini yang terbaru ya, yang kemungkinan besar akan menjadi tambahan untuk seleksi penerimaan jalur SNBP atau jalur prestasi, yaitu tes kompetensi akademik atau tes kemampuan akademik ya. Yang mana tes kemampuan akademik ini sebagai validasi nilai rapot Ananda ya, karena kita tahu bahwa SNBP dari tahun ke tahun memang kredibilitasnya, nilainya itu kadangkala tidak rasional ya. Jadi sekolah
saling bersaing meningkatkan nilai rapot Ananda-Ananda atau siswa kelas 12-nya. Sehingga nilai dari kelas 12 itu di mark up ya, semacam dinaikkan, sehingga sekolah-sekolah yang betul-betul menerapkan pembelajaran penilaian yang sungguh-sungguh ini malah justru kalah, sehingga kemungkinan besar ini akan menjadi validasi nilai rapot yang menentukan kelulusan Ananda di jalur SNBP. Nah, untuk materinya itu ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Untuk mata pelajaran wajib itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan, ya, Bunda sekalian. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu sekitar bulan awal November 2025. Ini berdasarkan peraturan BSKAP nomor 45 tahun 2025. Sedikit saya menyinggung terkait TKA ini kurang lebih ada 3 peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Permendikdasmen ya, yaitu Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik, keputusan Mendikdasmen nomor 95/M/2025 tentang pedoman penyelenggaraan TKA, dan juga peraturan Kepala BSKAP nomor 45/H/AN 2025 tentang kerangka asesmen TKA jenjang SMA, MA, SMK atau sederajat. Nah, dalam peraturan ini mata uji TKA ini untuk kelas 12 yang terdiri dari bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihannya apa saja? Kurang lebih ada 19 mata pelajaran pilihan. Ada matematika lanjutan atau matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, antropologi, PKN, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan proyek kreatif dan kewirausahaan. Ini kurang lebih ada 19 untuk jenjang SMA dan SMK. Tapi yang untuk SMA ini hanya sampai 18 saja. 18 saja. Nah, ini yang pelajaran wajib ya. Artinya santri yang di kelas Soshum ataupun kelas Saintek di SMA Sahabatku, untuk yang akan mengikuti TKA itu ada tetap masing-masing akan dites bahasa Indonesianya, matematika, bahasa Inggris, dan 2 pelajaran mata pilihan. Nah, ini untuk mata pelajaran pilihan, memilih sebanyak 2 mata pelajaran pilihan. Kemudian untuk hasil TKA-nya ini terhitung rentang dari 0 sampai 100 ya, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma dengan kategori istimewa, baik, memadai, dan kurang. Nah, ayah bunda sekalian, memang kami dari sekolah masih menunggu peraturan yang terbaru terkait SNBP. Karena biasanya SNBP ini kan dimulai di bulan Januari. Akan tetapi peraturannya biasanya di November atau Desember itu sudah mulai. Sehingga nanti hasil dari TKA itu akan ditentukan berapa persennya untuk SNBP, kita masih menunggu. Yang tadi ini ya, ayah bunda ya. Apakah ini nanti yang akan menggantikan nilai rapot secara keseluruhan, atau ini menjadi validasi untuk prestasi, atau 1, 2, 3 tetap digunakan semua dan berapa porsinya? Nah, ini kami masih menunggu terkait hasil TKA. Tapi harapan kami sebagai sekolah, walaupun TKA ini bersifat tidak wajib, akan tetapi kami sarankan Ananda itu untuk mengikuti semuanya. Kenapa? Karena bisa jadi hasil TKA ini akan menjadi nilai tambahan untuk seleksi mandiri juga ya. Seleksi mandiri juga, dan ayah bunda kalau misalnya mau mengikuti ya bebas biaya ya. Jadi TKA ini memang yang menyelenggarakan dari negara, jadi tidak perlu untuk membayar. Terlebih bagi Ananda yang ingin mengikuti SNBP ya, yang SNBP ini, terutama yang
45% kategori yang lolos mengikuti SNBP seharusnya mengikuti TKA juga. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjut dulu ya, Ibunda ya. Yang kedua yaitu seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Nah, untuk tahun ajaran kemarin 2025, subtesnya masih sama, yaitu ada 7 subtes, yaitu tes potensi skolastik atau TPS yang terdiri dari PU, penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Dan juga tes literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Ini untuk tahun ajaran kemarin. Pelaksanaannya April sampai Mei. Nah, ini subtes waktunya sekitar 3 jam 15 menit. Untuk tahun depan bagaimana? Masih menunggu ya, Bunda ya. Apakah akan ada penambahan untuk SNBT ini? Ataukah tetap ada subtes atau akan ada penyesuaian? Nanti akan kita menunggu peraturan yang terbaru ya. Tapi perlu diketahui kami juga sebagai pengelola di sekolah akan terus mengupdate info-info yang terbaru dan akan terus menyesuaikan terkait info yang SNBT ini. Kemudian seleksi mandiri oleh PTN, nah ini ditentukan oleh PTN masing-masing, metode seleksi mandirinya bisa tes secara mandiri oleh PTN, kemudian ada kerjasama juga atau pemanfaatan nilai dari SNBT, dan yang lainnya. Mungkin Ayah Bunda sudah familiar dengan seleksi mandiri ini. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang tahun kemarin. Kemungkinan akan sama juga di tahun 2026 besok, sekitar bulan April sampai Mei untuk pelaksanaan UTBK-nya. Dan untuk SNBP-nya, ini di bulan Januari sudah registrasi akun, dan pendaftarannya di bulan Februari, dan pengumumannya di bulan Maret ya, bulan Maret. Nah, untuk selanjutnya untuk SPAN PTKIN ini adalah seleksi di UIN atau Perguruan Islam Negeri, yang mana ini menggunakan nilai rapor ya atau prestasi lain, tanda kutip ini sama dengan SNBP yang di PTN. Dan kami juga akan terus mengupdate informasi yang terbaru terkait SPAN PTKIN ini, apakah nanti akan ditambah dengan nilai TKA atau tidak. Nah, ini yang jelas semua santri, semua kelas 12 dapat mengikuti SPAN PTKIN. Kalau suaranya masuk ya, Ibunda ya? Masuk Ustadz, sudah jelas kok dari tadi. Oh ya, nggih, matur nuwun. Nah, untuk SPAN PTKIN ini tidak ada kuota ya Bunda. Tidak ada kuota. Kalau SNBP kan ada kuota tadi 40% ya untuk sekolah yang akreditasi A. Sedangkan SPAN PTKIN ini tidak ada kuota. Tidak ada kuota. Jadi semua santri bisa mengikuti SPAN PTKIN. Hanya saja memang jurusan SPAN PTKIN ini terbatas ya Bunda. Terutama diprioritaskan yang mengikuti SPAN PTKIN ini adalah jurusan-jurusan yang dibuka adalah jurusan-jurusan keagamaan seperti pendidikan agama Islam, PAI, hadis, fikih dan seterusnya ya. Jadi yang keagamaan. Jadi kalau UIN yang jalur SPAN ini khusus atau jurusannya terbatas saja. Dan memang peminatnya dari tahun ke tahun kami mendampingi memang hanya beberapa saja yang berminat. Begitu. Kemudian UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini seperti SNBT ya. Jadi santri bisa mendaftar peserta lulusan kalau 2025 berarti 2 tahun sebelumnya ya boleh untuk melaksanakan mengikuti UMPTKIN. Jadi kalau lulus tahun 2025, tahun ini kemarin lulus 2026 bisa mengikuti, berikutnya lagi bisa mengikuti lagi ya. Jadi 2 tahun belakang, lulusan 2 tahun belakang. Nah, kemudian
materinya hampir mirip dengan SNBT, cuma nanti akan ada penambahan materi terkait dengan keagamaan ya, keagamaan atau literasi agama Islam begitu. Nah, ini ayah bunda sekalian, kami dari Bisaku, yaitu ada program bimbingan belajar di SMA Sahabatku. Urgensi mengikuti bimbel ini, yang pertama kami melihat persaingan masuk PTN favorit ini sangat ketat ya, ayah bunda. Jadi perlu persiapan yang matang sehingga anak-anak santri-santri perlu dibekali pengalaman yang lebih terkait tips and trick yang cukup ya dalam pelaksanaan TKA ataupun nanti UTBK SNBT. Kemudian materi yang diujikan dalam soal-soal UTBK ini lebih kompleks saya bunda, dan secara umum memang berbeda dengan materi yang diajarkan di jenjang SMA. Jadi materinya lebih dalam sehingga perlu ada bimbingan intensif ya atau bimbingan khusus untuk persiapan mengikuti UTBK ini. Kemudian bimbingan belajar atau bimbel ini secara khusus akan membekali siswa dalam mengerjakan soal-soal UTBK dengan benar dan cepat ya. Program bimbel UTBK ini menjadi solusi untuk persiapan siswa masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini yang tahun kemarin ayah bunda yang kami dampingi. Ada Mas Hanafi, ini keterima di UGM, Lubna, Farmasi, Undip ya, Mbak Raya, Mbak Bilkis dan seterusnya. Nah, ini yang lolos di jalur UTBK ataupun seleksi mandiri ataupun jalur SNBP ya. Mungkin ayah bunda bisa scroll di Instagram Sahabatku ID, di situ juga sudah ada santri alumni yang keterima di perguruan tinggi yang favorit ya. Nah, ini yang tahun kemarin lolos ya, ini Mbak Lubna. Ini bisa dilihat ayah bunda, TPS-nya ini untuk masuk ke farmasi Undip sekitar 700-an ya, 700-an untuk nilainya. Ada atau 500 atau amannya itu memang 600 ayah bunda ya. Nah, ini Mbak Lubna keterima di Undip Semarang Farmasi S1. Sekitar poinnya seperti ini ya Ibu. TPS-nya penalaran umum 700, soal literasi bahasa Indonesia 500, bahasa Inggris 700, dari total maksimal sekitar 1000 ya. Jadi ini 700 itu sudah sangat bagus ya. Kemudian ada Mas Hanafi, ini juga keterima di UGM Ilmu Komputer, yang mana kalau dilihat dari nilainya sebetulnya ini bisa tembus ke farmasi atau kedokteran ya. Karena kalau melihat dari Mbak Lubna ini, nilainya ini tergolong tinggi Mas Hanif ini. Terutama nih penalaran matematikanya yang tinggi sampai 800 sih. Nah, begini ayah bunda, target kami memang santri-santri di SMA itu persiapan untuk mengikuti ujian UTBK itu lebih maksimal dengan cara mengikuti bimbingan belajar tersebut. Ada juga, ini kami tidak semua ya, Ibu Bunda, kita hanya perwakilan saja. Ini ada Mas Hafid Nur Ramadan, ini keterima di UPN Teknik Kimia, dan rata-ratanya memang 600 ya, 600-an, 700, 500 sampai 600, 700. Kemudian ada Mbak Niam ya, Mbak Naila. Nah, ini keterima di UIN Malang jurusan farmasi lewat hasil UTBK ya Bunda. UTBK ini ya sekitar 600 ya. 600 itu amannya Ananda bisa keterima di PTN. Nah, ini hasil dari tahun kemarin. Nah, ini yang lolos SNBP 2025. Dan alhamdulillah ini tahun pertama SMA Sahabatku yang diterima di jalur SNBP. Dan masih diterima di UPN Jogja. Bahkan sebagian besar. Semuanya yang daftar di UPN Jogja itu SMA Sahabatku lolos. Ada 9 anak yang lolos. Semoga nanti tahun ajaran besok 2026 Ananda-ananda yang lulus bisa keterima tidak hanya di UPN saja,
bisa saja nanti di UGM, UNY, dan seterusnya. Nah, ini alumni yang lolos SNBT tahun 2025, ada yang ke Undip, UNY, UGM, UNS, UIN, dan seterusnya, UIN Malang, dan seterusnya. Nah, ini yang seleksi mandiri, seleksi reguler, ini Mas Rafiq Luai, ini keterima di kedokteran Unisa, dan seterusnya. Nah, ini program tahun ajaran kemarin, kita mendampingi santri-santri untuk tryout, UTBK, kemudian kami juga tes TOEFL di UII Demangan, kemudian kami juga melakukan kampus visit ke Undip Semarang. Ya. Nah, ini bisa dilihat, ini Bimbel Timur Tengah. Nah, ini yang kemarin kita laksanakan program bimbingan belajar. Kita kampus visit ke Undip, ya, Undip Semarang. Nah, ayah bunda sekalian, ini sudah masuk ke bagian inti terkait fasilitas bimbel UTBK, SNBT. Nanti akan kita bagi kelasnya, yaitu kelas saintek atau soshum, atau nanti kita melihat animo dari wali santri sekalian, kira-kira akan kami buka kelas berapa, ya. Jadi kalau ikut semua, alhamdulillah nanti kita bisa membuka beberapa kelas lebih banyak, tapi kalau melihat dari animo wali santri ternyata ada yang tidak ikut atau hanya sebagian yang ikut, sehingga nanti pembukaan kelas ini akan kami diskusikan kembali. Nah, untuk program Bisaku ini kita bekerja sama dengan Kuiper School. Jadi dari akun Kuiper dan juga dari tentor-tentor dari Kuiper ini. Nah, Kuiper ini memang sudah lama di Indonesia, ya, tidak hanya di Jogja, tapi juga di Jawa Tengah. Dan ini sudah beberapa kali kita menjalin kerjasama dengan Kuiper. Dan kemungkinan besar kita harapkan pendampingan dari Kuiper dan pendampingan dari guru-guru di SMA Sahabatku ini dan dikoordinatori oleh Bisaku ini, anak-anak dapat, santri-santri dapat belajar lebih maksimal. Nah, untuk fasilitas bimbel yang kita tawarkan yaitu bimbel 70 kali pertemuan atau sekitar satu semester 35 kali pertemuan. Kemudian ini per pekan, per minggu ada 3 kali pertemuan di Ayubung dan 1 kali pertemuan 90 menit. Ini untuk waktu 1 tahun ajaran. Insya Allah anak-anak cukup untuk untuk program bimbel ini. Nah, kemudian tryout, ya, tryout. Jadi kita fasilitasi juga tryout TKA. Jadi yang akan kita laksanakan di bulan November itu, insya Allah kita akan laksanakan tryout, dan tryout nanti setelah TKA nanti ada tryout UTBK sejumlah 10-12 kali pertemuan. Dan ini di luar dari bimbelnya. Ya. Jadi bimbelnya saja 70 ditambah ini sudah 80 kali pertemuan. Ya, Bunda. Kemudian kami juga fasilitasi buku atau modul bimbel. Kemudian ada akun belajar siswa yang mana ini nanti santri dapat 1 siswa 1 akun yang itu berisi semua soal-soal dari beberapa tahun belakang, kemudian video pembelajaran, kemudian ada kunci jawaban, pembahasan, dan seterusnya, insya Allah sudah komplit. Dan ini aktif sampai bulan Juni 2026. Sehingga nanti santri yang dilalah itu tidak keterima di UTBK, nah bisa belajar melalui akun belajar siswa tersebut. Nah, kemudian ada tes TOEFL, selalu kita fasilitasi, kemudian ada konsultasi jurusan dan PTN yang akan kita dampingi oleh guru-guru SMA Sahabatku semuanya. Cek peluang, ya, jadi nanti berdasarkan nilai tryout nanti santri-santri bisa mengecek, ya, skor UTBK itu sekian, kira-kira kalau di jurusan, misalnya jurusan farmasi UGM, apakah berpeluang atau tidak, gitu ya.
Nah, kemudian ada laporan tryout setiap bulannya. Nanti kami akan laporkan ke grup Ayah Bunda bahwa Ananda untuk bulan ini tryoutnya hasilnya sekian ya. Jadi nanti Ayah Bunda bisa memantau kira-kira Ananda ini, santri-santri ini mengalami kenaikan atau bagaimana terkait dengan nilai tryoutnya tersebut. Kemudian juga kita ada program guru pendamping akademik ya, Ayah Bunda sekalian. Jadi guru-guru di sahabatku itu kami minta bantuan untuk di apa namanya untuk mendampingi santri-santri yang ingin konsultasi ya. Jadi misalnya santri-santri yang ingin masuk ke kedokteran, nanti ada guru pendampingnya, guru pendamping akademiknya. Kalau nilainya sekian, ini bagaimana nanti materi yang perlu dibahas lebih lanjut apa dan seterusnya. Nah, Ayah Bunda ini kami bonuskan ya, kampus visit sama seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ke Undip, tahun ini kami belum tahu ya, apakah mau ke Undip lagi atau ke yang lain. Tapi harapan kami memang 1 tahun ajaran kemarin ya kalau sudah ya sudah gitu ya. Tapi yang jelas ini insya Allah kita ke luar Jogja ya. Entah itu ke Solo, ke Semarang, atau ke Jawa Barat, ke Bandung, atau kemana ya. Nanti akan kita diskusikan kembali berdasarkan animo Ayah Bunda sekalian yang ikut bimbel. Karena kalau melihat dari yang ikut bimbel ternyata sedikit, ya berarti nanti kamus visitnya tidak bisa kita laksanakan. Tapi kalau banyak, berarti nanti kita bisa laksanakan kamus visit tersebut. Nah, ini jika semua siswa mengikuti bimbel UTBK ya. Artinya kami tidak wajibkan, tapi kita hanya menghimbau saja santri-santri untuk mengikutinya sebagai persiapan ke perguruan tinggi. Harganya berapa Ustadz? Harganya dari tahun kemarin insya Allah tidak terlalu tinggi ya, Ayah Bunda, hanya naik beberapa ratus ribu saja. Itu biayanya sekitar, yaitu biayanya 3,5 ya. Tahun kemarin 3 juta. Jadi karena beberapa tahun belakangan ini, apa namanya, bimbel-bimbel di luar sana ternyata mengalami kenaikan, sehingga kami juga harus menyesuaikan harganya. Jadi dari tahun kemarin naik 500 ribu saja untuk program bimbel ini. Bagaimana kalau wali santri mungkin ingin ke Timur Tengah? Kami juga ada fasilitas bimbel persiapan kuliah di Timur Tengah, yang mana pembekalan ini lebih intensif ya untuk kuliah di Timur Tengah seperti Saudi, Uni Emirat Arab, atau Libya, atau Tunis, atau Yaman, atau Turki ya, dengan fokus pemberian pendalaman materi seperti fahmul makruh, fahmul masmu, tarokib, sorob, dan seterusnya. Jadi nanti akan kita damping, atau Ayah Bunda yang menginginkan anandanya di Indonesia saja tapi jurusan yang keagamaan, itu juga boleh masuk ke bimbel Timur Tengah ini. Misalnya ingin kuliahnya di UIN tapi jurusan bahasa Arab. Nah, bisa saja untuk mengikuti bimbel yang bimbel Timteng ini untuk upgrade ini bahasa Arabnya ya, grammarnya, speakingnya, writingnya, dan seterusnya. Nah, fasilitasnya apa? Kurang lebih sama ya Bunda. Jadi bimbelnya 70 kali pertemuan, ini dengan didampingi oleh tentor alumni Al-Azhar Kairo ataupun yang lainnya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan lembaga ITAF atau Institut Tafakuh, tryout sekitar 10-12 kali, modul atau kitab-kitab, kemudian ada konsultasi jurusan, guru pendamping akademik, tes TOEFL. Nah, ini yang kami fasilitasi ke yang bimbel Timur Tengah. Kalau yang bimbel UTBK itu kami fasilitasi tes TOEFL ya. Sama kami adakan kampus visit jika kuotanya mencukupi ya, Bunda sekalian. Biayanya sama sekitar 3,5 juta saja. Mungkin dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa bertanya kalau memang ada pertanyaan. Saya kembalikan ke MC dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Osi yang telah memaparkan materi. Semoga materi yang disampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi dan juga menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua ya. Untuk menentukan langkah terbaik bagi anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk mencapai cita-cita masuk perguruan tinggi impian. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada ayah bunda yang ingin bertanya bisa mengajukan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Begitu, silakan dipersilakan untuk ayah ibu yang ingin tanya. Afan Ustazah, Nggih. Silakan Eh, Ibu. ya izin bertanya. Berarti itu untuk nanti pendaftaran ke perguruan tinggi itu didampingi oleh Ustazah di sana ya? Halo? Nggih. Ya, untuk pendampingan pendaftaran dari sekolah. Ya, kan Ya, karena untuk kan nggak di rumah anandanya. Jadi nanti tetap ada pendampingan dari pesantren ya? nggih, tetap ada Ibu. Oh gitu. Oke, Terima kasih Ustazah. sama-sama. Baik, kemudian ada yang dari chat dulu nggih. Untuk pemilihan mapel pilihan saat TKA, apakah berpengaruh pada jurusan yang akan diambil? Oke, untuk pemilihan, monggo Ustadz Osi bisa menyampaikan. Oh, nggih. Nggih, baik. Ini atas wali siapa ya? Ini ya, intinya kami akan melihat progres atau peraturan terbaru Ayah Bunda, apakah nanti TKA itu pemilihan mata pelajarannya mempengaruhi SNBP atau tidak. Tapi yang jelas kemungkinan besar akan berpengaruh kepada jurusan yang diambil di jalur SNBP. Misalnya saja Maaf Ustadz, suaranya ke-mute. oh alah. Ya, nggih. Ini tadi ayah bunda sekalian, jadi pemilihan mata pelajaran di TKA ini disesuaikan, kemungkinan disesuaikan dengan jurusan yang akan dipilih oleh Ananda di jalur SNBP. Sehingga nanti ayah bunda sekalian sebisa mungkin untuk santri itu memilih jurusan TKA, pilihan mata pelajaran TKA itu disesuaikan dengan jalur jurusan yang akan dipilih di SNBP. Misalnya Ananda menginginkan masuk ke kedokteran. Oleh karena itu TKA-nya berarti nanti yang dipilih adalah kira-kira apa Ayah Bunda? Kalau kedokteran. Fisika, Fisika, biologi, biologi, kimia. 2 saja Ibu. Oh, fisika sama biologi. Ya biologi ya, terutama biologi, kemungkinan besar kimia Ibu. Kimia atau biologi. Nah, kalau Ananda mau masuk ke jurusan teknik sipil, teknik arsitek, teknik apa lagi ya itu ya. Itu biasanya di matematika tingkat lanjut atau matematika lanjutan dan fisika gitu. Kalau misalnya ingin ke jurusan manajemen, kira-kira apa kira-kira Ayah Bunda sekalian? Mungkin dibantu dijawab. Kalau manajemen, Manajemen kan banyak berarti. ya manajemen biasanya ada ekonominya kan ya. Ya, Ada ekonominya biasanya. Kalau misalnya mau ke hukum biasanya kira-kira apa ya Ibu Bunda ya? Kalau hukum. bahasa. Kalau hukum biasanya ini PKN ya, Pendidikan Pancasila. Ataupun nanti
satunya lagi bisa saja sosiologi atau bisa saja sejarah. Nah, nanti fiksasi jurusan TKA itu kita menunggu atau melihat sosialisasi dari SNBP-nya, panitia SNBP-nya gitu Pak Ibu. Nah, saya sarankan memang untuk dari sekarang Ayah Bunda mulai mencari-cari info ya. Kira-kira Ananda itu cocoknya kalau mau jurusannya kuliahnya kedokteran, berarti diarahkan untuk fokus belajar di biologi dan kimianya. Kalau masuk teknik berarti matematika lanjutan dan fisikanya. Kalau mau ekonomi, manajemen berarti di ekonominya. Kalau mau geografi berarti di geografinya. Lingkungan dan seterusnya itu geografi. Kalau hubungan internasional, nah berarti biasanya di PKN ya. PKN sama mungkin sejarah bisa masuk. Kalau mau di bahasa, ya boleh saja nanti ngambil bahasa, cuma memang ini bahasa-bahasa yang sebetulnya untuk jurusan SMA yang tanda kutip jurusan bahasa. Kalau biasanya kan kita melihat di SMA itu ada jurusan IPS, IPA, dan bahasa. Nah, ini bahasa itu untuk jurusan-jurusan atau mata pelajaran pilihan di SMA-nya itu fokusnya di bahasa. Nah, mungkin seperti itu Ayah Bunda terkait dengan TK ini. Saya kembalikan ke MC, Ustazah. Oke, baik. Untuk Bu Dias tadi ya, pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Ozi. Kemudian selanjutnya mungkin dari Bapak Purwanto yang sudah raise hand dari tadi. Monggo silahkan Bapak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Tats. Yang pertama, tadi kan sahabatku bekerja sama dengan bimbel, saya lupa namanya apa tadi. Jadi pertimbangannya apa, Tat? Kenapa memilih bimbel tersebut? Kemudian mungkin bisa dibantu referensinya. Kuiper School itu sudah dipakai mana saja? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan jalur Hafiz? Apakah ada informasi lanjut? Misalnya nanti si santrinya dia punya hafalan, kemudian bagaimana nanti bisa memanfaatkan hafalan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Langsung Isna dijawab, bisa, Ustadz. Ustazah Isna bisa Atau- jadi notulen? Oh iya, boleh. Oke, nanti bisa di ini ya. Yang pertama terkait pemilihan dari Kuiper. Memang kami kemarin pertimbangan banyak ya, Ayah Bunda ya. Jadi mengapa kami memilih Kuiper? Sebetulnya ada 3 yang masuk, yang bekerja sama dengan kami, yang masuk ke sekolah gitu ya. Pertama Kuiper, kemudian ada SEC, ada Neutron juga masuk, dan bimbel-bimbel yang lainnya. Kemudian kami dari tim melihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari survei Ayah Bunda, survei Ayah Bunda yang kemarin kami share itu sebagai acuan kami untuk mengadakan bimbel atau tidak. Nah, dari hasil survei tersebut Ayah Bunda menginginkan anandanya mayoritas kuliah. Kemudian yang kedua terkait dengan mau lanjut ke univ mana, rata-rata ke UGM. Ada juga yang UNY, ITB, dan seterusnya. Tapi itu sebagian. Tapi mayoritas ke UGM. Yang ketiga terkait harga juga, Ayah Bunda. Nah, harga ini yang kami hati-hati betul. Kalau misalnya kami bekerja sama dengan lembaga tersebut, kemudian ternyata mayoritas Ayah Bundanya tidak cocok harganya. Nah, kami juga melihat dari sisi itu. Sehingga harga yang masuk di kami dari beberapa itu, yang masuk adalah Neutron dengan fasilitas yang banyak tadi. Jadi fasilitasnya tidak kalah, tidak jauh berbeda. Sebetulnya kan bimbel yang membedakan atau tidak itu mayoritas sebetulnya poin intinya kan di tentornya ya, dan tentornya dan pendampingannya. Jadi dan santrinya juga. Jadi kalau santrinya semangat, santrinya belajar tekun, giat dan seterusnya, dari bimbel manapun insya Allah jadi, insya Allah masuk gitu ya. Tidak hanya bimbel yang sudah lama, sudah punya nama dan seterusnya.
Jadi yang pertama itu dari survei wali santri. Eh, dan kemudian dari harganya juga dan dari fasilitasnya juga. Jadi kami pertimbangan itu. Kami memilih Kuiper juga dari Kuiper sudah bekerja sama dengan kami beberapa tahun belakangan dan juga di sekolah-sekolah di Jogja dan Jawa Tengah ya. Misalnya di Jogja itu ada Muhammadiyah Boarding School. Kemudian ada di Bantul juga kalau nggak salah ya Bu Isna ya. Di Bantul, kemudian di kota Mualimin apa Mualimat gitu itu juga apa namanya bersama dengan Kuiper dan Kuiper juga mampu atau sanggup untuk menyesuaikan kondisi di pesantren. Artinya tentor yang dari Kuiper itu nanti apa namanya menyesuaikan lingkungan pesantren. Artinya kita tentornya ya wajib berhijab. Tidak hanya berhijab tapi juga harus yang syar'i kerudungnya. Harus pakai yang apa namanya kalau putri berarti yang pakai rok gitu ya. Yang putra juga demikian, dia harus sopan, celana kain, celana panjang, kemudian kalau bisa bajunya juga lengan panjang, ya menyesuaikan dengan lingkungan pesantren. Sehingga kami memilih Kuiper tersebut. Jadi insya Allah dengan pendampingan dari Kuiper dan juga pendampingan dari guru-guru SMA Sahabatku, kita akan lebih maksimal. Nanti dari sekolah juga ada tim khusus untuk menangani kelas 12 ini. Kami sebetulnya berharap ya Ayah Bunda sebagai guru kami juga sangat senang ketika santri itu bisa meraih impiannya, bahkan melebihi dari gurunya itu. Jadi cita-cita yang apa namanya guru itu sebetulnya ya melihat santrinya sukses gitu. Sehingga nanti pendampingan dari guru-guru itu juga akan lebih apa ya lebih maksimal lah kalau melihat santri-santri itu keterima di perguruan tinggi impiannya. Kemudian yang kedua apa tadi ya Ustazah Isna ya? Terkait jalur Hafid. Oh Tafid. ya, jalur tahfidz nanti kami dampingi juga jalur dan beberapa dari tahun kemarin tahun ajaran alumni tahun ini memang belum ada yang ikut ya. Tapi ada yang ikut kami fasilitasi. Kayak misalnya di UII ada seleksi program Hafid 30 juz dan 15 juz. Kita fasilitasi untuk tesnya. Misalnya kan tesnya nanti kalau di UI ada tes langsung via Zoom gitu ya, ada tes tulis dan sebagainya, dan kami akan dampingi. Begitu juga yang univ yang lain, misalnya di UNS, 11 Maret Solo, itu juga membuka jalur tahfiz. Yang SMBP malah, seleksi berbasis prestasi tadi, yang saya jelaskan, sertifikatnya boleh sertifikat 30 juz. Nah, jadi nanti kami dampingi juga, ayah bunda sekalian. Mungkin itu Ustazah Isna. Ustazah Isna saya izin sebentar, ini chargernya lowbat, jadi nanti di-handle dulu sebentar ya. Baik, mungkin menambahkan sedikit ya tadi untuk yang kenapa memilih Kuiper begitu. Karena dari 3 bimbel yang kemarin datang kami di ke sekolah itu, di Kuiper itu menyediakan ada aplikasi yang memang memungkinkan untuk siswa itu juga belajar mandiri begitu. Jadi bukan cuma terkait ada tentor, kemudian dari bimbingan dari sekolah juga, tetapi siswa juga bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Bahkan aplikasi yang disediakan juga sampai bulan Juni begitu ya. Jadi ketika misalkan santri itu belum diterima pun nanti masih ada kesempatan untuk bisa belajar mandiri begitu menggunakan aplikasi. Begitu untuk kemudian jalur tahfidz kemarin ada begitu ya, ada satu anak begitu ya yang tertarik, nanti dari sekolah kami dampingi untuk pendaftarannya begitu. Kemudian dari Ibu Ira Setyaning, silahkan yang sudah raise hand. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada 3 pertanyaan mungkin untuk Ustazah Isna dan juga tim. Begitu. Yang pertama mungkin bukan pertanyaan terkait Kuiper tadi ya. Jadi jujur sebenarnya kami inginnya itu ada beberapa pilihan begitu ya. Maksudnya saya sih ya, nggak tahu kalau orang tua yang lain. Jadi tidak disampaikan itu sudah berbentuk keputusan begitu, nggih. Jadi mungkin ada alternatif, mungkin anak-anak disosialisasikan sehingga mereka bisa
oh kayak kemudian juga misalnya 3 alternatif itu disampaikan biayanya berapa, A berapa, B berapa, C berapa, itu yang pertama. Tapi kami berterima kasih sekali sekolah sudah apa ya, sudah usaha nggih memilihkan yang terbaik. Tapi sebenarnya saya pribadi ingin terlibat begitu, ingin terlibat dan anak-anak juga saya harap bisa dilibatkan, mereka prefer dengan yang mana begitu. Meskipun mungkin keputusannya tetap akan dibicarakan antara sekolah dan orang tua misalnya, karena kan orang tua yang bayarin nanti nggih. Seperti itu. Tapi anak-anak paling tidak, oh ini lo trial pakai Kuiper, ini lo trial pakai STC, ini trial pakai Neutron misalnya. Itu yang pertama. Tapi kalau memang entah ya mungkin sudah keputusan ya bagaimana lagi ya karena sudah terlanjur diputuskan begitu. Itu yang pertama terkait bimbel nggih. Kemudian juga yang kedua kebetulan memang ketika penjurusan kami menyarankan anak kami untuk masuk ke IPA nggih karena eh, kedua orang tuanya IPA gitu. Jadi menurut saya apalagi nanti SNPT atau UTBK itu juga mayoritas mata pelajarannya adalah ada matematika ya, matematika, kemudian seperti TPA saya rasa itu lebih kuat ketika siswa itu belajar IPA dibandingkan belajar IPS begitu. Jadi tidak memandang IPS itu lebih jelek enggak karena memang kami melihat bahwa IPA ini pelajarannya matematikanya lebih kuat sehingga ketika UTBK sama kan matematika juga digunakan sehingga saya rasa masuk IPA itu lebih baik begitu ke pertimbangan kami untuk kedepannya baik IPA maupun IPS jurusan yang dipilih. Nah tetapi kami berencana bukan kami ya kami sudah meminta pertimbangan juga kepada putri nanti mungkin inginnya masuk ke psikologi gitu. Jadi kan itu IPS nggih. Nah, itu IPS. Apakah ketika SNPP itu memungkinkan? Nah, mata pelajaran pilihan apa ketika dia sebenarnya di IPA tapi akan memilih SNPP IPS? Apakah itu memungkinkan? Karena kan kalau tadi disampaikan bahwa TKA itu fungsinya adalah untuk memvalidasi nilai rapot yang dulu mungkin di drill, tingkatkan oleh guru-guru. Kan kalau dia ambil IPA nggak ada tuh mata pelajaran IPS begitu. Apakah memungkinkan seperti itu? Jadi dia jurusan IPA, tapi nanti SNPP-nya mau ngambil IPS. Nah, mata pelajaran pilihannya apa? Kan nggak ada pembandingnya di rapot. Kira-kira mungkin seperti itu, nggih, pertanyaan saya yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan penggunaan izin laptop ya, karena tadi disampaikan juga di Kuiper itu kalau misalnya memang memakai Kuiper ya, itu apa namanya? Ada kegiatan mandiri, belajar mandiri dan seterusnya. Pengalaman tahun lalu kakaknya ya, kebetulan kakaknya juga di pondok dan dia ikut atau mendaftar ini ruang guru ya, tapi hanya mengambil untuk yang tryout saja. Jadi ikut ruang guru tapi hanya mendaftar tryout saja dan itu pengerjaannya butuh wifi memang dan biasanya sang kakak ini belajarnya malam gitu. Nah, apakah ini memungkinkan? Karena kesibukan pondok kan pasti sangat ya saya sadari pasti sangat amat padat ya sehingga mungkin anak-anak harus betul-betul bisa meluangkan waktu. Nah, kalau misalnya laptop ini juga dibatasi, tidak diperbolehkan dan seterusnya ini pasti menghambat proses mereka belajar secara mandiri nggih. Oh ya satu lagi mungkin tadi yang terkait Kuiper saya rasa untuk kunjungan ke apa tadi studi kampus begitu ya. Kalau seandainya itu menjadi bagian dari biaya, ya, maksudnya tadi 3,5 juta include itu, saya rasa nggak tahu ya. Tapi kalau anak-anak itu kebetulan kami di kampus, jadi anak-anak sudah biasa di kampus gitu ya. Jadi mungkin misalnya pertimbangan bimbel yang lain tanpa studi kampus, tapi biayanya sama, mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin itu sebelumnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Oke, baik, terima kasih Ibu Ira nggih, bundanya Mbak Ataya nggih. Mungkin saya rangkum nggih Ustadz Ozi ya untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin tadi ya untuk saran dari Bunda Ataya ya, ingin ikut terlibat orang tua terkait dengan pemilihan bimbel, tapi ketika sudah ditetapkan itu paper ya
mau bagaimana lagi gitu kan, sudah ditetapkan karena kan sekolah sudah memilihkan yang insya Allah terbaik begitu. Kemudian untuk yang kedua, kebetulan ini kan Mbak Ataya inginnya ke psikologi begitu, yang mana Mbak Ataya itu kan jurusannya IPA. Nah, apakah nanti ada pengaruhnya begitu kan ketika nanti TKA itu kan untuk memvalidasi dari nilai rapot begitu. Padahal di nilai rapotnya tidak ada yang IPS bagaimana. Kemudian yang Iya, ketiga, bagaimana penggunaan laptop begitu. Terkait dengan tadi kan Kuiper menggunakan aplikasi begitu. Untuk penggunaan laptopnya bagaimana. Kemudian untuk yang keempat, terkait kampus visit gitu ya. Ketika ada bimbel yang tidak menyediakan kampus visit tapi dengan harga yang sama bisa dipertimbangkan kembali. Mungkin seperti itu. Monggo silakan Ustadz Elsi bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bunda Ira ya. Yang pertama terkait Kuiper, memang kami melihat beberapa sisi, Ibu. Jadi dari survei kemarin, kemudian dari guru-guru juga, karena nanti dampaknya juga nanti di guru-guru. Jadi yang memungkinkan ini kami putuskan dari Kuiper. Cuma kalau memang ada masukan, ada evaluasi, nanti akan kami tindak lanjuti. Misalnya dari Kuiper ternyata tentornya tidak cocok kepada anak-anak karena tentornya hanya ini. Nanti akan kami tindak, akan kami evaluasi dari tentornya itu. Tapi nanti akan kolaborasi ya, antara tentor Kuiper dan guru sekolah akan kolaborasi sehingga nanti bimbel itu tidak hanya dilaksanakan di jam bimbel saja, tapi nanti di pembelajaran di kelas juga akan dilanjutkan atau nanti bisa saling menguatkan. Nah, tadi yang saya sampaikan memang beberapa faktor yang kita pertimbangkan. Nah, mungkin nanti yang tahun-tahun ke depan atau bagaimana ya akan kita evaluasi juga. Jadi tidak terus dari Kuiper-Kuiper yang lain. Dan Kuiper ini satu-satunya yang selalu siap dalam perubahan untuk TKA ini, Bu. Jadi yang kemarin bimbel yang masuk tahun kemarin kan nggak ada TKA. Nah, ya Kuiper ini yang kita lihat yang siap untuk materinya, tryout-nya dan seterusnya. Sehingga yang kemarin kita putuskan adalah Kuiper karena memfasilitasi TKA juga. Dari bimbingan-bimbingan belajar yang lain itu belum muncul kata-kata TKA itu karena memang kan peraturannya masih baru. Nah, dari Kuiper ini bisa memfasilitasi sehingga ada poin plus dari Kuipernya. Insya Allah tidak uji coba dari Kuiper. Jadi sudah mendampingi beberapa sekolah di Jogja, di Jawa Tengah juga, sehingga nanti insya Allah ini kita percaya dari Kuiper. Kemudian yang kedua, Ibu terkait dengan penjurusan ya, yang di TKA dan pemilihan jurusan. Sebetulnya saya belum bisa menjawab Ibu, sebetulnya ya. Karena kan ini masih peraturannya kan masih belum ada. Dari SNBP-nya pun masih belum ada ya. Tapi yang jelas gini, kurikulum Merdeka memang tidak mengenal jurusan Ibu. Jadi jurusan Saintek atau Sosum itu kan tidak ada di kurikulum Merdeka. Dan kelas 12 ini kan kurikulum Merdeka. Sehingga kemungkinan besar bisa mengambil yang lintasnya itu. Walaupun fokus di SMA itu Saintek, tapi kemungkinan besar ya bisa. Karena di kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan itu. Hanya saja memang di SMA Sahabatku kita pilihkan materi-materi yang menjurus ke IPA. Tapi dalam bahasanya memang nggak boleh kelas IPA. Tapi kita mengarahkan mata pelajaran pilihan di kelas 12 itu mengarah ke IPA. Tapi bukan kelas IPA. Tapi nanti ketika kuliah ngambil TKA kemudian untuk psikologi karena berbeda tadi, kemungkinan besar bisa ya. Dengan melihat mata pelajaran yang mungkin mirip-mirip. Misalnya kalau psikologi itu kan ke sejarah ya mungkin ya, atau ke geografi, biologi atau bagaimana kan nanti berdampak pada pikiran juga kan, atau sel atau apalah, saya kurang tahu. Jadi nanti bisa juga, insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga tadi Ustazah Isna terkait laptop ya? Ya, yang terkait penggunaan laptop. Oke, sejarahnya memang laptop itu dari awal SMA kita rangkum, kita ramu, kami memang membolehkan membawa laptop Ibu.
sampai tahun kemarin kalau nggak salah ya, semakin banyak santrinya. Dari tahun pertama kan cuma 2 kelas, 4 kelas, 2 kelas, sampai 6 kelas kemarin. Nah, yang awalnya laptop itu untuk meningkatkan proses pembelajaran santri lebih aktif, ternyata kami kewalahan dalam hal pengkondisiannya. Sudah kami buatkan prosedurnya, sudah kami buatkan tata pengambilannya, tata pendampingannya bagaimana. Tapi yang terjadi memang banyak pelanggaran. Dan ini berdampak tidak pembelajarannya malah tidak maksimal gitu. Malah anak-anak main, kemudian mencari waktu-waktu yang rentan pengawasannya. Sehingga kemarin kami putuskan memang laptop hanya khusus kelas 12 tahun ajaran kemarin. Nah, kemudian tahun ajaran ini kami diskusi kembali kelas 12 bagaimana? Karena ini kan mau perguruan tinggi nih mau masuk. Nah, kami diskusi, hasilnya adalah kita bolehkan kelas 12, akan tetapi waktunya kita tentukan. Jadi tidak di awal tahun ajaran baru. Nah, nanti kemungkinan di semester 2 kita izinkan. Tapi karena ada TKA di bulan November, kemungkinan besar kita lebih awalkan untuk laptop bisa dibolehkan di kelas 12 di semester 1, tapi nanti mungkin mendekati pembelajaran intensif untuk TKA itu. Sehingga tetap nanti di SMA Sahabatku kelas 12, laptop akan kita fasilitasi, kita bolehkan santri-santri kelas 12 yang mau membawa, boleh. Tapi di lain sisi kami juga lab komputer di SMA Sahabatku insya Allah sudah terpenuhi. Tapi lagi-lagi labcom ini kan kadangkala untuk pembelajaran juga, untuk ini juga, sehingga nanti tryout yang dilaksanakan oleh santri itu bisa menggunakan laptop. Karena labcomnya kan dipakai. Kalau pagi kan ada pembelajaran di kelas ya, pelajaran guru-guru informatika ataupun pelajaran proyek yang lainnya itu menggunakan laptop, sehingga untuk kelas 12 itu bisa menggunakan laptop. Nanti infonya akan kita susulkan, ayah bunda sekalian. Infonya terkait penggunaan laptop. Dan harapannya ayah bunda juga ikut mewanti-wanti anak santri, anandanya, agar laptop ini tidak digunakan sembarangan. Kalau dari sekolah sudah percaya dengan santri-santri, ya mohon nanti wali santri juga bisa menghimbau anaknya untuk tidak menggunakan di luar ketentuan. Karena yang kemarin kita pantau itu kan banyak santri yang melakukan pelanggaran, laptop dibawa ke kamar, laptopnya membuka medsos, mengupload story dan sebagainya, sehingga kami kemarin putuskan santri tidak boleh bawa laptop kecuali kelas 12 untuk persiapan perguruan tinggi. Sehingga nanti laptop kami akan bolehkan kembali dengan syarat dan ketentuan yang kita sepakati bersama gitu. Mungkin itu ya, Sada Isna. Semoga Bunda Ira bisa puas lah ya jawabannya, tidak ngalor ngidul atau gimana gitu. Mungkin itu, Sada Isna, mungkin ini di chat sudah banyak yang bertanya. Mungkin yang lain ya bisa menjawab, Sada Isna, Sada Arimbi, dan lainnya. Monggo. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang dari chat, mungkin tadi ada sekolah bekerja sama dengan universitas negeri mana saja. Kemudian ada jalur rapot tidak di UNY. Kemudian ini rangkum ya, sebagian besar di sini menanyakan terkait dengan pendampingan pilihan jurusan. Apakah ada begitu? Kemudian apa ada tes pendalaman bakat? Karena siswa itu kan kadang ini ya kurang mantap pada pilihannya begitu. Apakah akan ada tes pendalaman bakat? Mungkin ini dulu. Mungkin saya coba bantu jawab yang ini ya, yang tes pendalaman bakat begitu ya. Moga. Untuk tes pendalaman bakat dari
dari Kuiper dan dari sekolah nanti akan ada tes pendalaman bakat begitu. Kemudian ada tadi ya yang seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz juga ada cek peluang begitu. Jadi nanti selain siswa itu tahu minat bakatnya itu di mana, nanti juga siswa itu bisa mengecek peluang masuk ke jurusan tersebut itu seberapa persen begitu. Akan ada tes pendalaman bakat atau tes minat bakat gitu. Kemudian untuk pendampingan pemilihan jurusan itu juga akan ada begitu ya. Dari Kuiper ada, dari sekolah pun juga ada begitu. Jadi nanti siswa itu akan didampingi dalam pemilihan jurusan. Kemarin sebenarnya sudah didata kecil-kecilan begitu ya terkait dengan pilihan jurusan siswa-siswi kelas 12 begitu. Ada beberapa anak juga yang mungkin belum tahu begitu ya mau kemana begitu. Mungkin ketika nanti kita sudah berjalan bimbelnya akan kami coba fasilitasi secara berkala begitu. Akan kita jadwalkan secara berkala untuk pendampingan pemilihan jurusan tersebut. Begitu untuk pemilihan jurusan dan juga tes pendalaman bakat. Kemudian untuk yang pertanyaan apakah sekolah bekerja sama dengan universitas negeri mana saja, itu Ustadz Ozi mungkin bisa dijawab atau Ustadz Arimbi. Coba saya jawab Bu Isna terkait Bunda Titi ya, bekerja sama ya, bekerja samanya kami sebetulnya untuk masuk ke perguruan tinggi yang negeri terutama ini memang agak sulit ya, untuk misalnya harus berapa persen dari SMA Sahabatku masuk ke PTN dan seterusnya, itu kayaknya sulit karena kan untuk PTN sendiri harus melewati beberapa jalur tadi ya, SNBP, SNBT dan seterusnya. Tapi kalau kerjasama berkaitan dengan hal yang lain, kami pernah kerjasama juga. Misalnya dari UNY, kami kemarin kerjasama berkaitan dengan tes psikologi tes psikologi ya, tes minat bakat psikologi itu dari UNY. Kemudian kami kerjasama juga dengan UII terkait tes TOEFL. Kemudian dari apalagi dan lain sebagainya. Jadi kalau bekerja sama dengan PTN kayaknya belum, untuk penerimaan mahasiswa ya itu belum ada. Kalau misalnya ayah bunda bisa ada link yang yang bisa menguntungkan di SMA kita, SMA Sahabatku, kita dengan sangat senang sekali bisa kerjasama ya. Kayak misalnya jalur tahfidz nih, SMA Sahabatku kan jalur tahfidz. Bisa nggak SMA Sahabatku itu kerjasama dengan kampus yang membuka jalur tahfidz dengan catatan berapa persen lulusan Sahabatku itu bisa tembus di situ gitu. Nah ini kami masih mencari-cari info tersebut. Yang kami dapatkan memang info tersebut hanya melalui seleksi tes yang ada saja, tidak ada sampai ke MOU-an. Jadi kalau ada MOU-an, misalnya SMA Sahabatku dengan UII, Universitas Islam Indonesia, jalur tahfidz. Nah, jadi berapa per tahun misalnya Sahabatku mengirimkan 10 gitu ya, dan itu dijamin masuk gitu. Wah, itu sangat membantu sekali. Kami malah senang ya. Tapi lagi-lagi kami belum punya linknya sampai ke situ. Jadi ketika kami tanya, ya hanya ikut seleksi yang ada saja. Gitu. Nah, mungkin ayah bunda kalau memang mempunyai link dan bisa untuk kita MOU-an dan saling menguntungkan, saling bermanfaat ya untuk sekolah dan untuk univnya, kita sangat dengan tangan terbuka lah kami akan menerimanya dan menindaklanjuti dengan cepat. Mungkin itu Ustazah Isna. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Wali Santri Ahmad Taufik. Untuk biaya tadi apa dibayar lunas atau cicilan dan kapan waktunya Ustadz? Oke, tadi belum ya, saya sampaikan dulu sekilas. Ayah bunda, ini yang kami sampaikan. Yang pertama, harga 3,5 juta itu boleh langsung lunas, boleh dicicil maksimal 3 kali ya, maksimal 3 kali. Nah, untuk cicilan yang pertama
paling lambat tanggal 15 Agustus besok. Cicilan yang kedua Oktober 4 Oktober, kemudian cicilan ketiga 3 November. Nah, boleh misalnya cicilan pertama 2 juta gitu ya. Cicilan 2 dan 3 750 boleh. Ataupun cicilan pertama 1,5, kemudian cicilan kedua 1 juta 1 juta boleh. Nanti akan kami rekap, kami bagikan juga untuk kwitansinya, sehingga nanti ayah bunda bisa bisa melihat ya, boleh mencicil lah intinya. Ini boleh langsung lunas ataupun sampai 3 kali maksimal. Harapan kami ya kalau memang ada dananya dan seterusnya itu langsung lunas, alhamdulillah ya, ayah bunda. Jadi nanti kami program-programnya bisa berjalan dengan maksimal. Kalau misalnya mau 2 kali gimana Ustaz? Boleh sekali. Silakan. Ya, yang jelas ini sampai 15 Agustus sudah cicilan yang pertama, cicilan kedua, dan cicilan ketiga. Mungkin itu Ustazah Isna, dan dikirim ke rekening SMA sahabatku ya, ayah bunda ya. Dikirim ke Bank BSI 777-234-0022 dan wajib konfirmasi ke Ustadz Teguh selaku bendahara dan Ustazah Isna selaku ketua. Nah, ini bukti konfirmasi ini sebagai kami rekap ya ayah bunda, sehingga nanti ketika ada tagihan itu ayah bunda tidak tidak kecewa karena sudah bayar kok ditagih gitu ya. Nah, silakan nanti konfirmasi pembayarannya menunjukkan bukti transfernya. Transfernya lewat mana terserah, mau lewat flip boleh, yang jelas masuk dananya nanti akan direkap oleh bendahara dari bimbel. Mungkin itu Ustazah Isna. Oke, baik. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, apakah perangkat untuk mengikuti bimbel tryout disediakan dari sekolah, Ustadz? Mungkin langsung saya dijawab ya. Langsung saya jawab, Gios. Monggo. Untuk perangkat bimbel, ya semuanya disediakan dari tadi ya 3,5 juta itu sudah termasuk tadi modul ajar, kemudian aplikasi, begitu semua perangkat untuk bimbel dan juga tryout nanti disediakan dari sekolah yang sudah tercakup dalam 3,5 juta tadi. Kemudian untuk tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang spesifik menyebutkan jurusan, apakah jurusan ini nanti ambil apa dan sebagainya, itu nanti akan ada pendampingan begitu nggih, ayah bunda, akan ada pendampingan dalam pemilihan jurusan. Jadi nanti insya Allah kita arahkan santri-santri kita untuk memilih jurusan yang terbaik. Jurusan apa nanti memilih mata pelajaran apa begitu. Untuk pemilihan 2 mata pelajaran itu memang ini ya ketentuan dari pusat gitu. Jadi untuk SMA pelaksanaan TKA itu memilih 2 mata pelajaran pilihan gitu. Itu ketentuan dari pusat. Begitu. Kemudian ada juga di sini terkait Timteng begitu ya. Di sini ada pertanyaan. Untuk Ananda yang ingin melanjutkan ke Timteng, apakah akan diarahkan ke jalur beasiswa nggih, Os? Kemudian yang kedua, untuk jalur SNBP dari sahabatku, apakah bisa ke semua kampus di Indonesia? Kemudian bagaimana saran Ustadz-Ustadzah yang ingin ke Timteng atau lainnya? Apakah dicoba semua peluang jalur masuk PTN, baik SNBP maupun SNB? Mungkin ini bisa dijawab, bisa Ustadz Arimbi atau Ustadz Ozi, monggo. Saudara Rimbi? Ya, coba saya. Ya, untuk yang masuk Timteng diarahkan sekali. Nanti insya Allah akan didampingi oleh Ustazah Afnani. Hari ini hadir Ustazah Afnani. Nanti beliau selaku koordinator yang santri-santri ingin ke Timur Tengah, mau ke Madinah, mau ke Mesir atau ke Turki dan seterusnya, insya Allah akan didampingi. Hanya saja nanti persyaratannya nanti saling membantu, ayah bunda. Jadi misalnya dari beasiswa tersebut membutuhkan data apa gitu ya. Nah, nanti kita membantu dalam hal teknis. Tapi syarat-syarat tadi kalau kami nggak punya kan harusnya minta ke wali santrinya kan. Nah, itu nanti syarat-syaratnya juga akan kita bantu.
terutama syarat administratif ya. Kadangkala administratif itu kalau nggak lengkap eman-eman. Jadi belum dites ternyata administrasinya kurang, malah nggak jadi kan. Nah, sebisa mungkin administratif itu bisa lengkap semuanya, sehingga nanti bisa tes beasiswanya itu juga bisa maksimal. Nanti ya, insya Allah akan kita dampingi. Kemudian yang jalur SNBP, dia sahabatku bisa semua kampus di Indonesia bisa. Cuma ada ketentuannya. SNBP kan sekarang kan harus maksimalkan dua ya, dua jurusan. Satu jurusan yang berada di provinsi yang sama dari SMA. Yang kedua boleh di luar provinsi. Kalau di Jogja ini kita beruntung karena kampus favorit itu di Jogja semua. Jadi yang sekolah sahabatku, santri-santri wajib memilih kampus yang ada di Jogja satu minimal. Yang kedua boleh memilih di luar, terserah. Nah, yang dua ini pertimbangannya nanti konsultasi dengan santri, orang tua, dan juga gurunya. Ya. Kadangkala yang kami peroleh adalah kadang santri, orang tua itu berbeda pilihan. Nah, apalagi pilihan jurusan ya, kadang ada berbeda. Mungkin nanti bisa saling menguatkan ayah bunda. Jangan sampai sebagai orang tua terlalu memaksa, ya, terlalu memaksa. Jadi misalnya ayah bunda ingin masuk ke farmasi atau kedokteran, tapi anaknya maunya ke seni misalnya ya, atau kemana gitu ya. Nah itu dibicarakan dengan baik-baik sehingga santri itu ketika mengerjakan soal, melaksanakan tes, tryout itu tidak tertekan. Nah ini kembali ke pilihan orang tua dan anaknya masing-masing. Kami hanya mendampingi saja. Kalau pendampingan dari kami, ya kami arahkan minat dari santrinya dulu. Itu yang perlu didengar. Jadi yang pertama didengar itu dari santrinya dulu, karena dia yang akan menjalani. Dia akan yang kuliah, dia akan yang bertanggung jawab atas pilihannya. Nanti setelah lulus kuliah, dia juga akan meniti karir yang dia pilih. Nah, saya kalau misalnya ditanya, ini mendengarkan orang tua atau anak? Prioritas kalau saya anaknya dulu. Karena dia yang menjalani. Yang kedua, orang tuanya baru. Kalau misalnya orang tuanya bisa memahami, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa memahami, ya kalau saya pilihannya turuti perintah orang tua. Gitu. Jadi yang pertama, santrinya dulu, orang tuanya di lobi. Kalau nggak bisa, ya sudah, harus sam'an wa ta'atan kepada orang tua kan gitu. Karena ridho Allah kan ridho orang tua. Tapi saya tekankan lagi para ayah bunda, jangan terlalu memaksa apa yang diinginkan anak. Kita hanya mensupport saja. Gitu. Mungkin itu Ustazah Isna ya. Kemudian apa yang terakhir ya? Yang apakah ketika yang Timteng itu mencoba semua peluang jalur masuk perguruan tinggi, baik SNBP maupun SNBT? Ya, dicoba saja nggak apa-apa. Dicoba saja. Karena kan itu haknya santri ya. Kalau memang masuk ke jalur SNBP, lo masuk dari 40% tadi, kalau mau diambil boleh silahkan. Tapi kalau SNBP wajib diambil kalau keterima. Kalau keterima wajib diambil. Kenapa? Karena kalau nggak keterima nanti dampaknya ke sekolah. Jadi SNBP lolos, ternyata nggak diambil, dampaknya nanti biasanya ke sekolah. Sekolah nggak bisa mengikuti SNBP tahun depannya. Dan tahun depannya lagi, 2 tahun. Ya. Itu kalau tahun-tahun kemarin kayak gitu kalau nggak salah ya. Kecuali kalau ada perubahan. Ya, saya tekankan yang SNBP boleh ikut yang 40% tadi plus 5%. Tapi kalau keterima wajib diambil. Nah, tekankan harus diambil. Boleh silakan diambil ya. UTBK gimana? Dilakukan saja. Nggak apa-apa. Ustadz Sembari mungkin nanti. tambahan sedikit Ustadz. Nggih, Untuk monggo. SNBP itu kalau setahu saya ya, kalau tidak diambil bukan hanya berimbas ke sekolahnya, tapi juga berimbas ke anaknya, nggih. Jadi anaknya tidak bisa mengambil kampus manapun selama 3 atau 2 tahun malahan. Seperti itu. Kampus negeri, nggih. Negeri ya. Nggih, Itu gitu. nggih. Jadi mungkin itu. Jadi memilih SNBP harus betul-betul berhati-hati. Kalau diterima nggak boleh udah di blacklist di kampus negeri manapun. Seperti itu mungkin Ustadz. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Bunda Ira. Begitu nggih. Ya, ini
Dicoba saja nggak apa-apa Ibu, itu haknya santri kalau memang masuk ke 40% tadi. Tapi kalau misalnya saya fokusnya anak saya ke Timur Tengah, SNBP, silakan diambil oleh yang lain saja. Wah, itu nggak apa-apa, Mas. Jadi fokus mengejar yang ke Timteng gitu ya mungkin ya. Mungkin itu Ustazah Husna. Baik, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini ada fix keputusan pilihan bimbel sampai tanggal berapa? Ada kuota telepon khusus kelas 12 untuk diskusi tentang bimbel ini ke Ananda. Karena jadwal penelponan dibuka 11 Agustus sesuai info di grup. Penjungukan kapan ya, Ustazah Isna ya? Tanggal 9 ya? Apa besok? Ya, kalau bisa segera ya Bunda. Kalau misalnya besok penjungukan, ya bisa mendampingi ngobrol dengan santrinya mau ikut bimbel atau tidak. Karena nanti akan kami buka kemungkinan sampai minggu depan. Jadi habis ini kan nanti ayah bunda kami minta konfirmasi ya, konfirmasi kesediaan ke nomor Ustazah Isna dengan menyebutkan nama anandanya, kelas berapa, bersedia ikut bimbel apa. Misalnya Mas Adlan bimbel UTBK, kemudian kelas ini ya, Mas Adlan kelas ini bimbel UTBK gitu. Atau Mas Adlan bimbel tim kelas ini bimbel Timteng. Nanti kami harapkan ayah bunda bisa konfirmasi fiksasi ya, fiksasi pengikut serta bimbel ini. Kalau misalnya kalau ini bisa nanti kalau ini urgent ya, kalau urgent nanti bisa kami fasilitasi lewat wali kelas mungkin bisa karena ini urgent gitu. Nanti yang nelpon secara dari pesantrenan tetap, tapi untuk pesawat kelas 12 ini karena ini kita butuh urgent, nanti kami juga meminta bantuan wali kelas atau Ustazah Isna langsung untuk bertanya ke anaknya dan bertanya ke orang tuanya, kira-kira mau ikut atau tidak, gitu ya. Nah, ini ada info besok penjungukan di Putra. Monggo nanti ayah bunda yang di Putra itu bisa datang dan diskusi ya, kira-kira mau ngambil bimbel yang mana, mau fokus bimbel yang mana. Mungkin itu Ustazah Isna. Matur nuwun. Oke, baik Ustadz. Gih, untuk yang di luar pulau hanya mengandalkan telepon. Berarti kami bisa izin telepon ke wali kelas ya, Tat? Gih, bisa. Bisa, Monggo. Gih? Bisa melalui wali Dihubungi, kelas atau mungkin saya dihubungi juga dulu. Dihubungi dulu via WA, nanti mau konsultasi gitu ya. Anandanya dipanggil nanti bisa. Mungkin itu Bunda. Ada lagi mungkin? Kemudian Ada lagi ya? yang terakhir mungkin ya. Di sini. Mohon izin Pak Ustadz, Ustazah, di kopi sore Pak, Pak Ustadz. Oke, monggo. Oke, mohon maaf nih Pak Ustadz, sebentar doang sih saya izin ini. Karena saya kan juga di luar daerah nih Pak Ustadz. Karena tidak tentu saya juga programnya apa bisa saya menjenguk anak saya. Kalau memang seumpama nanti ketika ada apa namanya kesempatan saya ke Jogja, karena kan ada batas waktunya untuk penjengukan ya, misalnya 1 minggu. Kalau seumpama 1 minggu biasanya sih di awal bulan ya. Kalau seumpama di pertengahan bulan, apakah bisa saya temuin anak saya gitu Ustaz? Itu aja sih, makasih banyak. Ayah bunda, ayah tadi dari mana ya aslinya? Saya di Jakarta Pak Ustadz, karena kebetulan kan nggak tentu saya programnya nih, bisa saja saya tiba-tiba ada urusan di kantor, bisa langsung ke Jogja, bisa langsung ketemu anak, bisa ya, gitu ya. Oh, ya itu nanti bisa izin dulu ke asrama ya mungkin ya, ayah ya. Bisa nanti menghubungi Ustadz Wahyudin atau nanti ke Ustazah Sofi dulu. Jadi kami belum bisa menjawab. Tapi kalau misalnya ada keperluan penting datang seharusnya boleh. Tapi nanti harus konfirmasi dulu ke
kepala asramanya dulu. Kemungkinan boleh ya. Baik Ustaz, makasih banyak. Ji. Ya, mungkin terakhir ya Ustadz. Di sini ada yang menyampaikan bahwa kami sebelumnya sudah mendiskusikan dengan Ananda, tapi Ananda merasa keberatan karena akan mengganggu waktu dan fokus belajar dan hafalannya. Mohon pendapat dari Ustadz Ustazah. Mungkin bisa dijelaskan, Ayah Bunda tadi yang bertanya bisa dijelaskan kenapa nggak fokusnya. Mungkin biar langsung ngomong aja mungkin. Biar infonya lengkap gitu. Bunda siapa tadi Ustazah Isna? Tadi nama akunnya dari hamba Allah. Gak ada ya? Tadi coba ulangi. Tadi kami sebelumnya sudah mendiskusikan hal ini dengan Ananda, tetapi Ananda merasa keberatan karena akan mengganggu waktu dan fokus belajar dan hafalannya. Mohon pendapat dari Ustadz Ustazah. Mungkin mendiskusikan terkait bimbel ya. Oh, ya ini sifatnya nggak wajib ya, Ayah Bunda sekalian. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau memang mau fokus ke hafalan dulu, mau pengabdian, ya tidak usah dipaksakan. Gitu. Tapi kalau melihat dari anaknya semangat ikut bimbel, kemudian pengen kuliah gitu ya, ya sebisa mungkin difasilitasi bimbel itu. Kalau memang Ayah Bunda berkenan. Tapi kalau misalnya melihat dari pertimbangan biaya dan seterusnya, mungkin yang tanda kutip kami juga tidak tahu, ya tidak ikut tidak apa-apa. Tapi dilihat saja Anandanya ini mau kemana gitu, mau kuliah kah, mau bagaimana pengabdian kah gitu ya, atau mau kuliah tapi ngabdi dulu, tapi mau ikut bimbel, ya lebih baik gitu. Jadi untuk persiapannya lebih matang. Mungkin itu ya. Jadi nanti kita bimbel memang di luar jam KBM. Malam juga kami fasilitasi. Belajar malam kami fasilitasi. Kita dampingi anak-anak untuk tetap belajar. Kita dampingi pendaftaran SNBP-nya, pendaftaran SNBT-nya, dari pembuatan akun siswa. Jadi kan santri kan tidak di rumah nih, kan di pondok. Nanti yang mendampingi adalah kami dari sekolah yang dari buat akun, konfirmasi email, foto, dan seterusnya, insya Allah kami dampingi. Kalau kami butuh bantuan, Ayah Bunda bisa mensupport ya. Begitu mungkin Ustazah Isna. Baik, mungkin pertanyaannya sudah selesai ya. Atau ada pertanyaan lagi dari Ayah Bunda sebelum kita akhiri? Sudah cukup ya? Mungkin Ustadz Ozi untuk menegaskan kembali terkait konfirmasi setelah acara ini. Monggo Ustadz. Terima kasih Ayah Bunda sekalian. Untuk tadi ya saya tekankan lagi bahwa bimbel ini bersifat tidak wajib, tapi kami tekankan, kami rekomendasikan untuk bisa ikut gitu ya, untuk persiapan lebih matang Ananda untuk kuliah. Kemudian materi yang tadi saya sampaikan insya Allah akan kami share di grup. Nanti yang belum menyimak bisa melihat materinya, dan juga nanti recordingnya insya Allah nanti akan kami upload di YouTube. Jadi Ayah Bunda yang berhalangan hadir nanti bisa melihat diskusi, bisa melihat materinya juga. Kemudian setelah ini mohon Ayah Bunda sekalian bisa konfirmasi keinginan Ayah Bunda Anandanya ikut bimbel atau tidak gitu ya. Kalau kami tanya ke anak-anak, pinginnya ya ikut gitu. Tapi dari anaknya melihat sisi orang tuanya, kalau orang tuanya berkenan, saya ikut Ustadz gitu. Nah, jadi tinggal nanti Ayah Bundanya bisa konfirmasi dulu, kira-kira dari Ayah Bundanya itu menginginkan Anandanya untuk
bimbel atau tidak gitu ya. Nanti konfirmasinya setelah acara ini, setelah ini ditutup, konfirmasi ke Ustadzah Isna. Ustadzah Isna dengan menyebutkan nama anandanya, kelas berapa, dan mau ikut program bimbel apa. Bimbel UTBK atau bimbel Timur Tengah. Nanti ditunggu, kalau misalnya belum ada konfirmasi, ya kami anggap berarti nggak ikut gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Atau nanti akan kita konfirmasi ulang, kira-kira mau ikut atau enggak, kita tegaskan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Acara pada pagi hari ini insya Allah sudah selesai. Mungkin melihat antusias di kelas 12 sekarang itu sangat antusias anak-anaknya gitu ya. Bahkan kemarin itu beberapa, ada satu kelas ya, ada dua kelas yang mengajukan ini, minta ke gurunya itu untuk melakukan bimbingan belajar begitu. Karena mungkin ini ya, untuk persiapan mereka biar lebih mantap menghadapi TKA, menghadapi UTBK begitu. Nah, melihat dari antusias itu kan mungkin dari sekolah juga berharapnya begitu ya, berharapnya santri-santri kita itu mendapat dukungan yang maksimal begitu, baik dari sekolah, dari orang tua begitu. Jadi mohon bantuannya ayah bunda sekalian untuk kita bekerja sama begitu ya, untuk kita berkolaborasi agar mewujudkan mimpi santri-santri kita, anak-anak kita gitu, untuk mewujudkan mimpinya ke perguruan tinggi yang diinginkan begitu. Mungkin kita cukupkan Gih untuk acara sosialisasi di pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada ayah bunda semuanya atas partisipasi dan juga kehadirannya. Semoga kegiatan sosialisasi ini bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk mendukung santri-santri kita, anak-anak kita bisa meraih cita-cita mereka. Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala saran, masukan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita diskusikan gitu ya. Insya Allah masukan dan juga saran menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam menyusun kebijakan-kebijakan selanjutnya dari sekolah begitu. Kemudian saya mewakili tim semuanya dari sekolah juga mohon maaf atas kekurangan dan juga mungkin kesalahan dalam berperilaku maupun bertutur kata dalam kegiatan ini maupun dalam penyelenggaraan program. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas segala partisipasi dan juga kehadirannya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semua. Sama-sama Ustaz.